Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kemelut Belambangan bagian 73. Ia tidak harus pergi jauh. Setelah matahari naik tinggi dan Maya Dewi berjalan cepat tidak berlari lagi, keluar dari sebuah hutan, tiba-tiba terdengar derap kaki kuda dari depan. Ia berhenti di tepi jalan untuk memberi ruang kepada dua orang penunggang kuda itu. Akan tetapi setelah mereka dekat, ia mengenal mereka yang bukan lain adalah Parmadi dan Muryani. Agaknya suami istri itu berusaha untuk mencari jejak penculik yang melarikan putra mereka. Ketika mereka melihat Maya Dewi menggendong Joko Galing yang tampaknya tertidur di gendongan wanita itu, tidur atau mungkin juga pingsan, suami istri itu berloncatan turun. "Maya Dewi, iblis jahat! Kembalikan anakku!" Muryani sudah membentak marah dan ia sudah menerjang ke depan, tangan kanannya siap menerjang ke depan, tangan kanannya siap merampas anaknya dan tangan kirinya menampar dengan aji pukulan Bromolatu yang berhawa panas sekali ke arah kepala Maya Dewi. Maya Dewi yang tidak sempat bicara, tahu-tahu diserang sedemikian hebatnya, terpaksa menggerakkan lengan kanannya untuk menangkis karena selain tangan kirinya ia pergunakan untuk memegang kedua tangan Joko Galing yang tertidur, juga kalau ia mengelak, ia khawatir bahkan akan membahayakan keselamatan Joko Galing yang dapat terkena pukulan nyasar. Wutut! Des! Maya Dewi merasa betapa lengannya yang menangkis itu nyeri bukan main, kiut-miut rasanya menusuk tulang dan menikam jantung. Ia tak dapat menahan dirinya lagi dan terpelanting. Ia khawatir kalau Joko Galing terbanting, maka cepat ia menggunakan kedua tangannya, walaupun lengan kanannya terasa lumpuh, untuk mengangkat tubuh anak itu di depannya sehingga ketika ia terbanting telentang, tubuh Joko Galing tidak tertindih atau terbanting. Akan tetapi Muryani menyangka bahwa Maya Dewi mengangkat tubuh Joko Galing di depannya untuk dipergunakan sebagai perisai. Ia marah sekali dan mencabut pedangnya, hendak menyerang Maya Dewi yang sudah roboh. "Diajeng, tahan!" Parmadi berseru, pertama karena dia tidak ingin melihat istrinya membunuh lawan yang sudah roboh, dan kedua karena kalau Maya Dewi nekat, bisa saja ia membunuh Joko Galing lebih dulu sebelum ia diserang Muryani dengan pedang. Seruan suaminya ini menahan gerakan Muryani dan ia memandang Maya Dewi dengan sinar mata penuh kebencian. Joko Galing yang tadinya tertidur ketika dibawa lari cepat oleh Maya Dewi, segera terbangun ketika Maya Dewi roboh. Dia melihat Maya Dewi roboh telentang dan ibunya dengan marah memegang pedang hendak membunuhnya. Dia cepat melepaskan diri dari pegangan Maya Dewi, lalu meloncat ke depan menghadapi ibunya dengan alis berkerut dan mata menyinarkan keheranan dan kemarahan. "Joko!" Muryani hendak merangkul anaknya akan tetapi Joko Galing mundur mendekati Maya Dewi yang sudah bangkit duduk dengan muka pucat dan rambut terurai lepas. "Ibu boleh membunuh aku lebih dulu sebelum membunuh bibi Maya Dewi." "Joko!" Teriakan ini keluar dari mulut Muryani dan Parmadi karena mereka terkejut bukan main. "Jangan, Joko!" kata Maya Dewi lembut dan suaranya tergetar. Ia bangkit berdiri, mengelus rambut kepala Joko Galing lalu berlari pergi dengan cepat walaupun agak limbung. "Bibi Maya! Jangan pergi dulu!" Joko Galing berteriak hendak mengejar. Muryani maju dan merangkul anaknya. "Joko, apa artinya sikapmu ini?" Muryani membalikkan tubuh anaknya dan menatap wajah anaknya penuh perhatian karena ia merasa khawatir sekali. Ia menduga bahwa tentu anaknya telah diguna-gunai dengan sihir oleh iblis betina itu. Joko Galing meronta dan melepaskan diri dari rangkulan ibunya, lalu dia berdiri menghadapi ayah ibunya yang memandang bingung itu dan berkata lantang. "Apakah sekarang ayah dan ibu sudah menjadi jahat?" "Joko!" Muryani berseru kaget. "Joko Galing, sadarlah engkau. Ini ayah dan ibumu yang akan membebaskanmu dari pengaruh sihir." Parmadi mendekat lalu meletakkan telapak tangan kirinya ke atas kepala anaknya. Joko Galing merasa hawa yang hangat menjalar ke dalam kepalanya. Akan tetapi dia pun meronta lepas dari tangan ayahnya. "Jawablah dulu, ayah. Apakah ayah dan ibu sudah berubah menjadi manusia-manusia jahat yang tidak mengenal budi?" Muryani memandang suaminya. Dari pandang mata ini Parmadi tahu bahwa istrinya bertanya apakah anak mereka itu terpengaruh sihir guna-guna.
Dia menggeleng kepala karena mendapat kenyataan tadi bahwa tidak ada hawa jahat mempengaruhi anaknya. Joko, kata Parmadi dengan suara yang berwibawa. Katakanlah, apa maksudmu mengatakan ayah dan ibumu berubah jahat dan tidak mengenal budi? Wanita tadi Maya Dewi adalah seorang wanita jahat seperti iblis yang sejak dahulu menjadi musuh kami. Jelas bahwa ia tidak berniat baik terhadapmu, Joko. Kami mengenalnya baik dan ia dahulu adalah sahabat baik dan sekutu Satyabrata yang kemarin menculikmu. Ayah, Bibi Maya Dewi itu sama sekali tidak jahat. Malam tadi ia datang dan membawa aku lari dari Satyabrata yang menculikku itu. Bahkan ketika menolong dan melarikan aku, ia terkena tembakan yang dilepas Satyabrata sehingga peluru menembus pangkal lengan kanannya dan ia terluka parah. Ia sudah menolongku dengan taruhan nyawa sehingga lengannya terluka parah dan ia tadi sedang membawaku kembali kepada ayah dan ibu. Akan tetapi ibu malah menyerangnya dan hendak membunuhnya. Ah! Muryani berseru, mukanya berubah pucat. Ia menubruk anaknya, merangkul dan menciuminya sambil menangis. Duh Gusti! Apa yang telah hamba lakukan? Ah, Joko! Maafkan ibumu. Sungguh aku tidak menyangka. Joko Galing yang baru saja terlepas dari ketegangan semenjak dia diculik, kini dirangkul ibunya yang menangis tanpa suara karena dia pantang nangis, apalagi dengan suara nyaring. Ibu! Ah, kasihan sekali Bibi Maya. Ya Allah! Parmadi juga berseru. Siapa yang akan mengira? Joko, ibumu tidak bersalah. Kami sama sekali tidak pernah mengira kalau Maya Dewi benar-benar menolongmu seperti itu. Percayalah, ayah ibumu bukan orang jahat. Nanti kami ceritakan kepadamu siapa Maya Dewi itu yang kami kenal dahulu, belasan tahun yang lalu sebelum engkau terlahir. Kakang Mas, kasihan ia, pergi kejar dan susulah. Kalau ia mau, undang ia ke sini agar kita dapat membantunya, mengobatinya. Kalau ia menolak, sampaikanlah maafku yang sebesar-besarnya. Parmadi menangguk dan cepat tubuhnya berkelebat dan berlari cepat mengejar ke arah larinya Maya Dewi. Muryani mengajak anaknya duduk di bawah pohon menanti kembalinya Parmadi. Akan tetapi tidak lama kemudian Parmadi datang sambil menggeleng kepala. Dia tidak berhasil menemukan jejak Maya Dewi. Mereka lalu melanjutkan perjalanan mereka menuju perguruan Bromo Dadali di Gunung Muria. Karena kuda tunggangan Joko Galing sudah hilang ketika dilarikan Satyabrata, maka Joko Galing lalu diboncengkan ayahnya. Di dalam perjalanan itu Joko Galing menceritakan segala yang didengarnya dari Satyabrata yang bermaksud merampas Muryani dari Parmadi. Diceritakannya pula tentang pertolongan Maya Dewi malam tadi dan tentang luka yang diderita Maya Dewi ketika ia ditembak Satyabrata. Setelah anak itu selesai bercerita, Muryani yang duduk di atas kudanya yang berjalan di samping kuda yang ditunggangi suami dan anaknya, menghela napas panjang. Ah! Siapa dapat mengira bahwa Maya Dewi kini telah benar-benar bertaubat dan mengubah jalan hidupnya. Aku menyesal sekali telah salah sangka tadi. Tidak perlu menyesali diri, Diajeng. Bagaimanapun juga, perlakuan kita terhadap Maya Dewi itu kukira memang perlu baginya, agar ia semakin menyesali perbuatannya yang dulu-dulu dan benar-benar bertaubat. Aku yakin bahwa terjadi suatu keajaiban sehingga orang seperti Maya Dewi dapat berubah menjadi baik. Sungguh menakjubkan sekali. Dan aku merasa heran sekali melihat munculnya Satyabrata. Telah belasan tahun dia tidak pernah menampakkan diri, juga kita tidak pernah mendengar akan beritanya. Akan tetapi, bagaimana kini secara tiba-tiba manusia sesat itu dapat muncul dan mengganggu kita? Entahlah, Diajeng. Mungkin selama itu dia tekun memperdalam ilmunya atau mendapat tugas KAI dari Belanda, akan tetapi, apa yang baru saja terjadi merupakan peringatan bagi Katea bahwa kita harus waspada terhadap Satyabrata karena jelas bahwa dia mempunyai niat yang tidak baik terhadap kita. Ih, menyebalkan sekali orang itu. Heran, kukira tadinya bahwa orang jahat itu telah mati. Kalau kita bertemu lagi dengan dia, Kakang Mas, kita harus membasminya karena orang seperti Satyabrata itu amat berbahaya bagi masyarakat pada umumnya dan terutama sekali bagi Mataram karena dia adalah orang penting dari Kompeni Belanda. Engkau benar, Diajeng. Kita harus berhati-hati. Keadaan menjadi gawat. Persekutuan yang kuat agaknya dibentuk Belambangan yang mengancam Mataram dan kini muncul pula Satyabrata. Kita harus membantu Mataram untuk menentang mereka yang hendak memerangi Mataram dan hendak mengacaukan kehidupan rakyat.
Akan tetapi kita mempunyai titik kelemahan dan mereka tentu akan menyerang kami pada titik kelemahan itu.